Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala asyrofil mursalin Nabi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala ma'rifat semoga ta'ala nafa'ana bihi wa bihi wa bihi wa bihi. Faslun الناس بالإمامة الأفقه ثم الأقرأ ثم الأورع ثم الأقدم هجرة وولده. Bersih. Kita akan bahas tentang siapa yang paling berhak untuk menjadi imam. Kenapa ada bab tersendiri membahas terkait dengan itu? Karena memang kepemimpinan itu dalam hal apapun itu memantik keinginan untuk menjadi yang terdepan di dalam kepemimpinan tersebut, baik itu dalam kenegaraan, kekuasaan, bahkan dalam ibadah pun juga seperti itu. Karena di situ ada sebuah kedudukan di mata manusia. Siapa imamnya? Wah, hebat ya imamnya ya. Wah, dia menjadi imam, padahal makmumnya adalah fulan dan sebagainya. Jadi karena memang segala sesuatu yang ada kedudukan di mata manusia itu menjadi sebuah incaran. Dan sebuah incaran manusia itu perlu dibahas dalam syariat supaya tidak menjadi sebuah sebab kegaduhan. Yang tidak menjadi incaran itu tidak dibahas karena tidak menjadi sebuah rebutan. Nah, ini termasuk yang menjadi sebuah incaran, ya. Sehingga setiap orang itu berkeinginan untuk menjadi seorang imam. Bahkan kadang-kadang kalau dia itu tidak jadi imam, dia merasa tidak lega, tidak puas, bahkan tidak merasa layak. Yang layak itu adalah dirinya dan sebagainya, karena keangkuhannya ataupun karena tuntutan hawa nafsu yang ada pada dirinya itu. Oleh karena itu maka di sini dibahas kalau terjadi kegaduhan semacam ini, maka sebelum terjadi, syariat sudah menjelaskan siapa yang paling berhak untuk menjadi imam, menjadi imam dalam sholat. Dan perlu diketahui bahwasanya seorang ketika diangkat menjadi wali Allah oleh Allah Subhanahu wa taala, terakhir kali sifat yang jelek pada dirinya yang dicabut oleh Allah Ta'ala itu adalah senang dengan kepemimpinan, ma'ruf dengan kepemimpinan, nafsu dengan kepemimpinan. Itu memang sifat yang jelek yang Allah tanamkan dalam diri manusia secara standar. Kalau gak mujahadah, maka standarnya manusia seperti itu memang. Nah, oleh karena itu maka di sini dibuat pasal tersendiri sebelum terjadi kegaduhan, karena memang Islam itu mengajarkan untuk kita tidak bergaduh, tidak berselisih, tidak bertengkar, ya. Jangan gara-gara sholat kemudian bertengkar, gara-gara ibadah kemudian kita berselisih, jangan gitu. Gara-gara menikahkan kemudian berselisih. Nah, sehingga ada bab tersendiri juga siapa yang paling berhak untuk menjadi wali nikah gitu. Kenapa? Karena memang yang menjadi sebab-sebab incaran itu dibahas oleh syariat sebagai langkah antisipasi. Sebelum itu terjadi, maka disiapkan dulu regulasinya, aturannya itu gimana. Nah, begitulah dalam sholat jamaah. Nah, jadi tentunya ada yang lebih berhak dan ada yang paling berhak. Siapa yang berhak untuk menjadi imam?
Nah, katanya di sini yang paling berhak di antara seluruh manusia untuk menjadi imam itu adalah yang paling faqih, yang paling mengerti dengan hukum sholat. Nah, karena apa? Sholat itu mempunyai banyak kemungkinan yang akan terjadi. Kemungkinan-kemungkinan itu menuntut kepada imamnya banyak pengetahuan. Kalau ini terjadi, bagaimana hukumnya? Kalau yang itu terjadi, bagaimana hukumnya? Kalau keadaan yang semacam ini terjadi, bagaimana hukumnya? Itu menuntut kepada imam itu harus tahu. Nah, oleh karenanya, pertimbangan yang paling utama dan yang paling pertama itu adalah kefakihan. Jadi, dia harus fakih. Nah, kalau sama-sama fakihnya, baru kemudian yang paling fasih bacaannya. Bukan enak, tapi fasih bacaannya. Kalau sekedar enak bacaannya tapi nggak fasih bacaannya, buat apa? Gitu. Dia melakukan Al-Qur'annya itu enak sekali didengar, tapi bacaannya salah-salah, ya buat apa? Nah, di sini al-Aqra' di sini bukan enak suaranya, tidak, tapi fasih bacaannya sesuai dengan makhrajnya. Jadi qiraatnya itu, bacaannya itu sesuai dengan makhrajnya, itu maksudnya. Yang panjang dipanjangkan, yang pendek dipendekkan, yang idgham diidghamkan, dan yang ikhfa diikhfakan, dan sesuai dengan tajwidnya, gitu maksudnya. Bukan berarti yang bagus suaranya, tidak gitu. Sumal aura. Lalu kemudian kalau seumpama sama-sama faqih, sama-sama ngerti bacaan, fasih bacaannya, faham dengan tajwidnya, maka kemudian mana yang lebih wara? Nah, wara itu apa? Wara itu dia lebih berhati-hati dari segi agama, lebih berhati-hati dalam hal-hal yang syubhat. Nah, jadi wara itu bukan yang berhati-hati dalam urusan haram, itu bukan wara, itu namanya wajib, itu hukumnya. Kita wajib menghindari sesuatu yang haram, wajib itu, bukan wara. Wara itu adalah menghindari sesuatu yang masih belum jelas. Ya, masih belum jelas hukum haram dan halalnya. Nah, kita menghindari, itu namanya wara. Nah, tapi kalau kita itu menghindari sesuatu yang jelas-jelas haram, ya, atau melaksanakan yang jelas-jelas wajib, mengkonsumsi yang jelas-jelas halal, nah itu nggak perlu bersoalkan, itu bukan wara, itu namanya. Ya, wara itu adalah mengkonsumsi, melakukan sesuatu yang belum jelas kehalalannya dan keharamannya sesuai dengan sabda Nabi SAW, al-halalu bayyin wal haramu bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat. Faman ittaqa syubhat faqad istabra al-dini. Ini itu wara itu namanya. Barang siapa yang menghindari sesuatu yang syubhat, yang masih belum jelas maksudnya dalam agamanya, terkait dengan agamanya belum jelas, nah itu adalah orang yang wara, itu namanya. Nah, jadi siapa yang paling wara di antara yang faqih dan yang baik bacaannya? Siapa yang paling wara di antara keduanya itu? Nah, gitu. Baru kemudian pertimbangan keempat adalah al-aqdam hijratan. Siapa yang paling pertama kali hijrah? Faham? Tentunya sekarang nggak ada hijrah lagi. Mungkin dia itu adalah anak cucu daripada sahabat yang pertama kali hijrah. Nah, kalau semua dia anak cucu daripada pertama kali yang hijrah, atau termasuk dia itu cucu daripada sahabat muhajirin, boleh. Berarti dia itu yang diutamakan daripada sahabat ansor, gitu. Atau muhajirin tapi yang mutaakhirin. Nah, itu maksudnya di sini. Summal asan, lalu kemudian yang lebih tua fil Islam, dalam Islam, bukan umurnya. Faham? Jadi misalnya apa? Dia masuk Islam dari mulai umur 15 tahun, sekarang sudah 20 tahun. Ada yang umurnya sudah 40 tahun, tapi baru masuk Islam 5 tahun. Maka yang didahulukan yang 20 tahun tadi yang masuk Islam itu. Nah, bukan umurnya, tapi umurnya dalam Islam itu berapa lama, gitu. Kalau sama umurnya dan umurnya dalam Islam sama, karena dia itu dilahirkan sebagai seorang Muslim, kapan dia itu dihukumi sebagai seorang yang dilahirkan dalam Muslim? Kalau kedua orang tuanya Muslim atau salah satunya Muslim, maka anaknya dihukumi Muslim. Maka sama saja, dihitung dari umurnya sudah.
Nggak usah umur muslimnya, tidak, karena dia dihukum muslim dari mulai lahir sudah. Gitu. Galsuman nasib. Lalu kemudian siapa yang lebih mulia nasabnya? Itu termasuk menjadi pertimbangan, sama seperti di dalam pernikahan, kafah itu menjadi salah satu pertimbangan keabsahan nikah. Sama di dalam imamah itu juga menjadi sebuah pertimbangan. Karena kadang-kadang ia merasa mulia, dia tidak merasa senang kalau diimami dengan orang yang tidak lebih mulia daripada dirinya. Sehingga itu akan menjadi sebuah sebab yang menimbulkan perpecahan. Nah, sehingga itu menjadi sebuah pertimbangan. Ya. Nah, kalau sudah macam ini, itu kan semua ada dasar-dasarnya, semua ada dalil-dalilnya. Nah, kita sebagai yang mengkonsumsi saja, kita tinggal bilang sami'na wa ata'na, nggak usah dipersoalkan lagi, gitu. Nah, katakan seperti yang dikatakan oleh para sahabat Nabi. Sahabat Nabi, mereka ketika mendengarkan apa yang disampaikan oleh Nabi, yang diutarakan oleh Nabi, yang diungkap oleh Nabi, yang dinyatakan oleh Nabi, maka langsung mereka mengatakan tidak ada laisa lahumul khiyarah, tidak ada pilihan bagi mereka kecuali mengatakan sami'na wa ata'na. Itu sahabat Nabi. Dan kita sebagai umat juga seperti itu. Nah, kecuali kalau memang belum diijtihadi, belum dilakukan ijtihad dalam masalah itu, dalam hukumnya dan sebagainya, silahkan kita lakukan ijtihad. Nah, tapi kalau sesuatu yang sudah ada di dalam kitab ini nggak perlu dipersoalkan, semuanya ada nasnya, semua ada taklilnya, semua ada ilahnya, semua ada dalilnya semua. Sumalahsanu siratan, kemudian lihat sejarahnya, sejarah hidupnya. Lebih bagus mana di antara mereka yang sama-sama. Jadi asalkan sama semuanya ya. Yang sebelumnya itu sama-sama nasibnya, sama-sama fakihnya, sama-sama akroknya, sama-sama auroknya, sama-sama aqdamu hijratan, sama-sama asanu fil Islam, sama-sama nasibnya, baru bagusan mana sejarahnya, sejarah hidupnya gitu. Summal ahsanu dzikron, lalu sebutannya. Orang lebih tahu, lebih banyak mana taunya ini orang baik atau yang itu, yang satunya yang baik. Ya, itu juga jadi sebuah pertimbangan. Summal andafu badanan wasoban, lalu kita lihat siapa yang lebih bersih badannya dan bajunya. Nah, itu jadi sebuah pertimbangan. Coba lihat, jadi tidak menjadi sebuah pertimbangan ya di dalam hal yang demikian kecuali sesuatu yang diperhatikan oleh syari'. Kenapa? Karena ada an-nadhafatu minal iman. Jadi kebersihan itu bagian daripada keimanan gitu. Jadi kalau badannya itu bersih, pakaiannya bersih, itu menandakan akan keimanannya. Nah, tapi kalau badannya kotor, pakaiannya kotor, itu menandakan akan kurang imannya. Nah, di sini jadikan pertimbangan, bukan berarti Allah Ta'ala tidak melihat kepada dohirnya. Allah melihat dohir dan batin, bukan cuma lihat batin saja. Allah lihat dohir dan batin. Dohir itu alamatul batin, jadi jangan salah kaprah dengan kita mengatakan Allah itu nggak melihat kepada dohirnya, Allah cuma lihat batinnya. Tidak, justru Islam itu yakum bidawahir. Batinnya itu hanya Allah yang melihatnya, Allah menghukumnya, tapi kan kita nggak bisa melihat batinnya. Nah, bahkan yang ada itu adalah dohir itu alamatul batin. Jadi bagaimana batin kita itu tampak di dohir kita. Jadi kalau kita suka bersih-bersih, berarti kita suka bersih-bersih hati kita, batin kita gitu. Gal summal ahsanu sautan, baru kemudian yang bagus suaranya. Terakhir bagus suaranya itu. Nah, jadi al-aqra itu bukan bagus suaranya, yang paling baik bacaannya. Nah, baru al-ahsanu sautan yang paling bagus suaranya gitu. Jadi seperti itu. Gal summal ahsanu suratan, baru yang tampan wajahnya. Mana yang paling tampan? Kalau sama semuanya, mana yang paling tampan? Kalau perempuan, mana yang paling cantik? Lebih cantik mana? Walaupun itu relatif ya. Relatif. Jadi artinya kan orang mengatakan cantik, belum tentu yang lainnya mengatakan juga cantik gitu. Nah, jadi ada yang suka sawo mateng, ada yang suka putih, ada yang suka tinggi, ada yang suka nggak tinggi. Nah, jadi relatif. Tapi kita menghukumi secara umum. Kebanyakan orang yang ada di situ itu mengatakan siapa yang paling tampan gitu. Kalau mereka mengatakan oh itu yang lebih tampan, ya udah ditunjuk itu yang menjadi imam gitu. Gal famata wujida wahidun min haula'i quddim,
Maka kapan ada sifat-sifat ini pada diri seseorang di antara mereka, berdua, bertiga, berempat, berlima, atau seterusnya, maka didahulukan yang ada sifat-sifat itu. Fa in istama'u kulluhum aw ba'dhum rutibu hakada. Kalau semua seluruhnya ada, sebagiannya ada, sebagiannya nggak ada, maka dengan tertib seperti tadi. Nah, jadi dengan tertib yang seperti tadi yang disebutkan ini, yang mana yang diutamakan, mana yang didahulukan. Yang lebih dahulu yang ada, yang kemudian sementara yang kedua, yang ketiga, yang kemudian yang ada. Berarti yang dahulu, yang pertama itu yang didahulukan karena dia yang pertama secara tertib ada gitu, pada dirinya. Nah, itu maksudnya. Gal fa in istawaya wa tashaha ukriya. Kalau sama, ada satu orang, ada dua orang sama sifatnya, sama-sama fakihnya, sama-sama akroknya, sama-sama auratnya, sama-sama aqdamu hijratan, sama-sama asan fil Islam, sama-sama nasibnya, sama-sama ahsanu siratan, sama-sama ahsanu zikron, sama-sama andofu badanan wa sauban. Nah, gimana hukumnya? Kita lihat, apakah mereka rebutan nggak? Nah, kalau mereka rebutan, sampai berselisih, sampai mau berantem, gitu misalnya, baru kemudian diundi. Tulis dua nama, kemudian kita undi. Baik jamaah yang ngambil, atau dia salah satunya yang mengambil, atau orang lain yang mengambil. Yang keluar namanya siapa? Ya dia jadi imam. Gitu caranya, sampai segitunya gitu loh. Syariat itu dengan cara mendetail, menggubris masalah ini, karena memang agama itu tidak mau ada kegaduhan dalam syariat ini. Nggak boleh ada kegaduhan. Kita wajib menghindari kegaduhan. Apalagi orang yang suka bikin gaduh. Gitu. Jangan, kita menghindari. Kita menghindari. Walaupun dengan cara menghindarinya, akhirnya kita jadi dicap sebagai orang yang penakut, sebagai orang yang memilih damai, atau dikatakan pengecut, nggak jadi masalah. Dan yang penting Allah lebih tahu. Nah, lihat oleh karenanya bagaimana Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib, beliau itu dipuji oleh kakeknya sendiri, yaitu Nabi kita Muhammad SAW, di mana beliau mengalah. Nah, daripada sampai menimbulkan peperangan antara Sayyidina Hasan dan Sayyidina Muawiyah, sahabat Muawiyah, maka akhirnya dia mengalah. Ya. Sehingga diserahkan khilafah itu kepada sahabat Muawiyah, sehingga tidak terjadi perpecahan dan tidak terjadi peperangan. Itu dipuji oleh Nabi kita Muhammad SAW. Bukan berarti dia itu kalah. Mengalah itu bukan berarti dia kalah. Gitu. Tapi justru menaikkan derajatnya. Itu. Jadi istilah Zatul Bain itu adalah pekerjaan yang sangat luar biasa. Kalau seumpama seluruh kebaikan di dalam Islam itu dikumpulkan, maka yang terbaik itu adalah mengakurkan antara dua pihak yang bertikai. Itu yang terbaik. Kalau seluruh kebaikan di dalam Islam itu dikumpulkan, disatukan, maka yang terbaik di antara kebaikan-kebaikan itu adalah menyatukan antara dua orang yang bertikai. Itu adalah yang terbaik di antara kebaikan yang ada. Oleh karena itu, maka Sayyidina Hasan itu adalah melakukan sesuatu yang sangat luar biasa. Karena itu mengalah untuk supaya kemaslahatan banyak orang, nggak sampai tumpah darah gitu. Jadi jangan sampai kita malah menjadi sebab keributan, jangan gitu. Caranya gimana? Jangan ngurusi orang. Jadi kalau nggak mau kita bikin gaduh di zaman seperti sekarang ini, jangan ngurusi orang. Bagaimana caranya jangan ngurusi orang? Ya, jangan pernah peduli dengan urusan orang kalau bukan urusan kita. Kalau urusan kita, misalnya apa? Urusan keluarga kita, anak kita, kewajiban kita untuk mengurusnya. Memang kewajiban kita untuk mengurusnya. Ya, maka hukumnya wajib kita mengurusnya. Karena itu kewajiban. Karena Allah Ta'ala melalui lisan mulia Nabi kita Muhammad SAW telah bersabda dalam hadisnya, kullukum mas'ulun an ra'iyati. Silahkan, itu diurus. Wajib bahkan kita mengurusnya. Tapi kalau yang bukan di dalam ranah itu, maka sudah ada yang mengurusnya. Jangan kamu urusi. Apalagi urusan hatinya orang yang kita tidak bisa masuk ke dalamnya, nggak bisa mengetahuinya dengan
Pasti, jangan sampai kamu mengurusinya sampai kita mengatakan orang ini begini. Dari mana kamu tahu? Kalau orang itu begini, berani kau bersumpah? Nggak berani, jangan masuk ke situ. Dan karena kamu nggak berani bersumpah, karena itu terkait dengan hatinya, niatnya. Dan bagaimana kamu itu kemudian memvonis orang itu begini, itu masih ngurus orang itu seperti itu. Jangan, yang semacam ini jangan. Memforward status yang belum jelas. Ini status ini bisa membuat heboh apa enggak, bisa membahayakan atau tidak, kamu masih bingung, jangan. Manfaat apa tidak, kamu masih bingung, jangan. Ini jelas manfaat, silakan. Mau datang dari ustadz, mau datang dari siapapun, dan kamu harus mempunyai sebuah kecerdasan untuk memilah-milih, ya. Jadi jangan semuanya di forward. Kalau bisa, jangan, nggak perlu forward. Ada tuntutan untuk forward? Nggak ada. Nggak usah bikin status. Ngapain bikin status? Ini nggak kehidupannya bikin status. Ngapa-ngapain status? Nggak ada faedahnya. Supaya misalnya kita ketemu sama Kiai Fulan, supaya tahu bahwasanya kita ini bersatu dan sebagainya, nggak jadi masalah. Supaya umat ini tahu kita ini nggak ada permasalahan dan sebagainya, supaya kita tahu harusnya kita bersilaturahmi seperti ini dan sebagainya, nggak apa-apa, supaya ditiru, nggak apa-apa. Tapi kalau nggak ada faedah yang bisa dipetik, bukan nasihat juga isinya, apalagi sebuah ungkapan rahasia orang lain, apalagi suaminya, keluarganya, kerabatnya dan sebagainya, jangan. Buat apa? Nah, itu maksudnya mengurusi orang lain itu seperti itu. Itu membahayakan diri kita, ya. Baik di dunia maupun di akhirat nanti. Akhirnya menimbulkan masalah. Yang baca jadi su'dzon, apalagi kerabatnya, disangkanya dia itu bersangkutan dengan dirinya, padahal dia itu nggak ada maksud tujuan seperti itu. Tapi dia keburu baperan sudah sama apa yang dikatakan dia. Akhirnya kan gara-gara dia jadi masalah. Nggak bisa tidur dia, gara-gara dia. Jadi daripada bikin masalah, nggak usah bikin masalah. Jadi Ustadz punya 74 grup di WA, ya. Tapi Ustadz nggak pernah komentar sama sekali. Kecuali ada yang meninggal, innalillahi. Ada yang kelahiran, Ustadz ucapkan selamat. Itu saja. Ustadz nggak pernah kirim sebuah videonya Ustadz di situ, nggak pernah. Ustadz bikin video Ustadz di status Ustadz sendiri. Kali ada manfaat, potong-potong 1 menit, kali ada yang ngambil manfaat, itu aja. Tapi kalau untuk di grup saya nggak mau ngirim ke sana. Kalau orang lain mau masuk grup silahkan, tapi kalau saya nggak mau. Kenapa? Karena yaitu orang itu pasti ada pro, ada yang kontra. Bukan semua orang pasti senang. Jadi ridhon nas. Jadi ghayah la tudrak. Jadi kamu ingin semua orang yang di sini nih, ini semua muridnya Ustadz, tapi semuanya harus ridho kepada Ustadz. Cocok dengan Ustadz, sepakat dengan Ustadz, setuju dengan apa yang diinginkan Ustadz. Nggak bisa. Karena Allah Ta'ala ciptakan kalian itu saling berbeda. Dan perbedaan itu adalah inti daripada ujian. Dan karena sifatnya kalian itu berbeda-beda. Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan. Nggak mungkin satu. Walaupun semua kalian mengatakan, iya kami setuju, ada di hatinya yang kurang setuju, ada yang kurang di hatinya kok bisa sih begini, kok bisa, pasti ada. Cuma di mulutnya dia merasa terpaksa, gimana lagi, ini namanya guru. Jadi nggak bisa maksa. Jadi kita harus bersahabat dengan perbedaan, bersahabat dengan kekeliruan orang lain, ya bersahabat gitu. Tahu gimana? Ada satu orang murid kita mau berhenti, gara-gara apa? Nggak betah. Kenapa nggak betahnya? Harus ada alasannya nggak betah itu. Dan katanya anak-anaknya udah nggak asyik lagi katanya. Kenapa nggak asiknya? Ada aja yang begini. Jangan. Kalau karena itu jangan berhenti. Kamu lari dari masalah berarti. Dan kalau kamu cari di tempat yang lainnya, kamu tidak akan mendapatkan tempat yang lebih tenang. Pasti kamu juga dapatkan yang semacam itu. Kenapa? Karena keadaan yang akan datang itu lebih parah daripada yang sebelumnya. Sehingga apa? Kamu harus bersahabat dari sekarang, belajar untuk bersahabat.
Jadi kehidupan itu semacam ini, enggak Ustadz, enggak kamu, enggak ayah kamu, enggak ibu kamu, ya seperti itu emang keadaannya. Hidup itu seperti itu, ya kamu harus bersahabat. Jadi kan ini adalah sebuah hal yang biasa, normalisasi, dinormalisasi, yang semacam itu. Kalau kamu sudah bisa, berarti kamu sudah naik tingkatan. Kalau kamu sudah nggak bisa, berarti kamu nggak berhasil untuk jadi orang. Nah, jadi seperti itu. Jadi, itulah Islam ya. Agama Islam itu adalah agama yang damai, mendamaikan, aman, mengamankan. Jadi semua yang masuk ke dalam agama Islam yang bertemu dengan kita, maka dia harus aman, dia harus damai, dia harus tidak terganggu, dia harus dalam keadaan tenang, nyaman dan sebagainya. Itu ajaran Nabi kita Muhammad SAW seperti itu. Apalagi di antara kita sendiri. Tapi memang setan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, bahwasanya inna syaitana qad aisa. Jadi setan itu, iblis itu maksudnya, itu sudah putus asa untuk supaya di Jazirah Arab dan orang yang sudah masuk dalam agama Islam itu kembali lagi untuk menyembah berhala itu. Enggak. Orang kalau sudah kena taufik, ya, kena tersentuh dengan iman, ya, dan Islam, maka dia sulit untuk kembali lagi ke agamanya. Sehingga apa? Apa yang bisa mereka lakukan? Yang bisa mereka lakukan itu adalah at-tahrish, memecah belah. Sehingga kalau semua kita itu mendapatkan ada satu orang suka pecah belah, suka membuat ujaran kebencian, ya, dan lain sebagainya, itu memang kerjanya mereka, kerjanya iblis itu. Gak usah dihawil semacam itu. Kalau dihawil dia tambah senang. Ya, udah diamkan saja. Nanti biarkan Allah membalasnya dengan caranya sendiri. Kalau kita balas dia, tambah jadi, tambah besar. Biarkan saja sampai meredup sendiri. Karena setiap nabi ya seperti itu. Kita jangan malah kita ujar dengan ujaran yang keras juga, itu salah. Udah diam aja, diam. Nggak usah dihawil yang semacam itu. Tapi itulah yang diinginkan oleh mereka, memecah belah di antara kaum muslimin. Baik antara kita dengan lain ormas, ya, lain, baik itu antara agama dan sebagainya, kita harus bersatu. Bahkan antara kita dengan lain agama tetap kita harus bersatu, karena sesama anak bangsa. Gitu. Itu yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW di dalam perjanjian Madinah, ya, itu seperti itu. Jadi jangan sampai kita dibuat gaduh atau membuat gaduh. Ya. Itu ajaran yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan walaupun dalam jamaah itu bisa menimbulkan, sebelum setan masuk di situ dibahas dulu oleh Nabi SAW. Sehingga kalau semua masih tetap terjadi perselisihan antara mereka, diundi. Yang keluar undiannya, siapa yang keluar? Sudah, itu pilihan Allah. Nggak boleh ada lagi perselisihan. Sudah harus mereka setuju semuanya. Itu pilihan terakhir itu. Allah Subhanahu wa ta'ala.